Halo Direktur Kie. Mari kita temui nyonya muda Anda. Dan cucu saya yang akan segera lahir. Sayang, kamu akan segera bisa bertemu ayah dan ibu. Suami. Suami, ada apa denganmu? Kak Lei, lihat apa yang baru saja aku katakan. Oke. Aku mengandalkanmu ya, Nyan. Jangan terlalu sopan denganku. Kita adalah saudara yang baik. Saudara baik seumur hidup. Tentu saja aku harus membelamu. Suami, ada apa? Baru saja perawat mendesak kita untuk membayar biaya rawat inap. Kakak ipar, tempat ini pasti sangat mahal kan? Agar kamu melahirkan di sini, bukankah seluruh paketnya akan menelan biaya 60 atau 70 ribu yuan? Lihat, kamu sedang hamil sekarang. Dan kamu tidak bisa menghasilkan uang. Setelah bayi lahir, kamu juga tidak akan bisa pergi bekerja. Kak Lei kita tidak mudah baginya untuk mencari uang. Jika kamu bertanya padaku, mari kita tidak membayar biaya rawat inap ini dulu. Mari kita pindah rumah sakit. Apa? Pindah rumah sakit? Itu benar. Itu berarti pindah rumah sakit. Kakak ipar, kamu juga harus menunjukkan sedikit pertimbangan untuk Kak Lei kita. Tidak mudah baginya untuk mencari uang sendirian. Selain itu, ketika orang biasa melahirkan, siapa yang akan datang ke tempat seperti ini? Biayanya 3.000 yuan sehari di sini. Apakah kamu pikir uang jatuh dari langit? Aku pikir kamu tidak datang ke sini untuk melahirkan. Kamu datang ke sini untuk liburan dan kesenangan kan? Aku datang untuk liburan dan bersenang-senang. Aku tinggal di sini karena bayi di perutku berada dalam posisi janin yang tidak normal dan memerlukan perawatan 1 lawan 1 saat persalinan. Selain itu, pindah kamar secara tiba-tiba sekarang tidak menjamin kamar bersalin. Suami, jika kamu benar-benar berada di bawah banyak tekanan, kamu bisa memproses pendaftaranku dulu. Dan setelah kita menghubungi rumah sakit lain, kita bisa segera pindah ke sana. Kakak ipar, perhitunganmu itu cukup jelas. Aku khawatir mudah untuk check-in. Tapi sulit untuk keluar, bukan? Biayanya 3.000 yuan sehari. Menginap 1 hari berarti biaya 1 hari. Siapa yang akan membayar uang ini? Minggir biar aku bicara dengannya. Itu juga tidak akan berhasil. Aku adalah saudaranya Kak Lei. Sekarang aku mewakilinya. Kamu minggir untukku. Yuyo. Yanyan benar. Mengapa kita tidak pindah rumah sakit saja? Rumah sakit swasta ini, biaya hariannya terlalu tinggi. Ketika anak itu lahir, kita masih punya banyak hal yang perlu dibiayai. Kakak ipar, sebenarnya rumah sakit kecil itu tidak terlalu buruk. Ketika teman-teman wanitaku melahirkan, mereka semua pergi ke rumah sakit kecil, dan bayi-bayi yang lahir di sana, bukankah mereka tetap sehat dan gemuk? Ditambah lagi biayanya hanya 5 atau 6.000 yuan. Begitulah cara kamu mengurus rumah tangga. Lihat, kau menghabiskan banyak uang hanya untuk melahirkan. Bagaimana dengan masa nifas? Bagaimana dengan pendidikan anak? Apakah kalian berdua akan bisa menjalani hidup kalian nanti? Kamu harus memikirkan Kak Lei kita, dan memikirkan keluarga ini. Kakak Lei, jangan khawatir. Dengan adanya aku di sini, aku pasti tidak akan membiarkanmu merugi. Untung ada kamu di sini. Kita ini saudara. Saudara baik seumur hidup. Tentu saja aku harus membelamu. Kakak ipar, jangan salahkan kami karena menekanmu. Jika kamu bersikeras melahirkan di sini itu juga tidak masalah. Namun semua biaya ini harus kamu bayar sendiri. Bagaimanapun uang yang Kakak Lei kita hasilkan, tidak bisa kamu hambur-hamburkan seperti ini. Baiklah. Aku akan membayar sendiri. Saya akan pergi duluan.
Kamu tunggu di sini dulu. Jangan bergerak kecuali aku memanggilmu. Jangan ganggu nona muda itu. Ya. Halo. Memproses rawat inap? Baiklah. Kakak Le, lihatlah. Dia jelas punya uang sendiri, namun dia bersikeras agar kamu yang membayar. Apa yang baru saja kukatakan? Wanita jenis ini adalah makhluk yang terus-menerus melanggar batas. Kamu hanya perlu membuatnya mengeluarkan uangnya sendiri, agar dia tahu bagaimana rasanya sakit secara finansial. Maka dia akan tahu apa artinya mengurus rumah tangga. Baru setelah itu dia bisa memahamimu. Yanyan, apa jadinya aku tanpamu? Kita semua saudara, itu sudah sepantasnya. Permisi Nona Qin, saldo pada kartu ini tidak mencukupi. Masih kurang 20.000 yuan. Tapi, aku hanya punya sisa 40.000 yuan di kartu. Aku masih kekurangan 20.000 yuan. Kakak Lei, dia benar-benar tidak punya uang lagi. Seharusnya tidak begitu. Gaji bulanannya 20.000 yuan. Selama 2 tahun terakhir dia membayar cicilan KPR 10.000 yuan per bulan. Bahkan setelah memperhitungkan biaya hidup di tangannya, dia seharusnya masih punya 70 hingga 80.000 yuan kan? Biaya bulanan untuk makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi, ditambah perawatan prenatal dan pendidikan dini, dan membayar hipotek. Bagaimana mungkin aku masih punya sisa 70 atau 80.000 yuan? Hari ini, jika kamu melangkah keluar dari sini, maka saya yakin Feng tidak akan menganggapmu sebagai anak perempuan. Bisakah aku menganggap 20.000 yuan ini sebagai pinjaman dariku kepadamu? Aku akan membayarmu kembali nanti. Itu sama sekali tidak bisa diterima. Istrimu tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kebenaran. Biaya hidup ini, perawatan prenatal dan pendidikan dini membutuhkan uang. Tapi jangan lupa, dia juga mengumpulkan uang hadiah saat itu. Hanya kurang 20.000. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengeluarkannya? Dia pasti masih punya uang tunai. Apa yang kamu katakan masuk akal. Xiao Lei, kamu bayar uangnya dulu. 20.000 yuan ini. Aku akan nanti. Nanti. Apa maksudmu nanti? Kakak ipar, jangan kira aku tidak tahu. Rencana kecilmu, bukankah itu hanya karena kamu ingin melahirkan anak itu dulu, dan kemudian mengingkari janjimu nanti? Semua rubah berusia 1000 tahun. Mengapa kamu bermain Liu Jie di sini? Kamu... Xiao Lei. Perutku sakit sekali. Tolong bantu aku bayar 20.000 yuan ini, dulu. In Yue, berhentilah berpura-pura. Bagaimana aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kamu begitu sombong? Kamu tinggal di rumah sakit swasta ini. Bukankah itu hanya untuk pamer kepada teman-teman dekatmu? Kamu benar-benar menggunakan anak itu untuk mengancamku. Aku berpura-pura. Aku sombong. Apalagi, kamu mengatakan semua ini. Bukankah itu hanya untuk menipu kakak Lai agar membayar? Agar kamu bisa terus bersenang-senang di sini. Aku menipunya agar dia membayar kesenanganku di sini. Bukankah begitu? Jika kamu mampu bayar uang ini sendiri, apa kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 20.000 yuan? Bagaimana dengan kartu kredit Huobi JB? Ada begitu banyak aplikasi pinjaman daring. Aku menolak percaya kamu tidak bisa mengumpulkan 20.000 ini. Kamu menyuruhku mengambil pinjaman online untuk melahirkan bayi itu. Jadi kenapa? Anakmu sendiri. Dan kamu tidak mau mengeluarkan uang untuk membawanya ke dunia. Yang kamu pikirkan hanyalah menguras darah pria kan? Jika itu aku tidak akan pernah membiarkan suamiku membayar sepeser pun. Kita berdua wanita. Kamu benar-benar membuatku merasa malu. Diam. Berhenti bicara omong kosong di sini. Aku tidak pernah berpikir untuk mengambil darah Xiao Lei.
Dan kamu mengklaim tidak ingin menguras darah kakak Lai. Lalu mengapa bersikeras tinggal di rumah sakit yang begitu bagus? Dan kamu bahkan tidak mau meminjam uang untuk biaya rawat inap. Pinjam uang apa? Yuayu. Apa yang terjadi di sini? Mengapa meminjam uang? Ibu dan ayah tolong keluar dulu. Ini urusan antara Yuyu dan aku. Bayinya akan segera lahir. Mohon segera bayar biaya rawat inap. Apa sebenarnya yang terjadi? Yuyu akan segera melahirkan. Mengapa uangnya belum dibayarkan? Kamu masih meminta uang pada Yuyu? Apakah kamu ini laki-laki? Beginikah cara ibumu dan aku mengajarimu? Kedua orang tua ini cukup masuk akal. Tetapi sayangnya, mereka tidak membesarkan anak mereka dengan baik. Halo Paman dan Bibi. Tolong keluar dulu. Kami bisa menangani ini. Kamu membuat keributan. Xiaolei, kamu tidak boleh mendengarkan omong kosongnya. Kita tidak bisa pergi ke rumah sakit kecil. Bayi Yuyu Sungsang ini sangat berbahaya. Rumah sakit ini memiliki dokter terbaik di seluruh Haidu. Ini dapat menjamin keselamatan Yuyu dan bayinya. Ayah, Yanyan melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Xiaolei, kamu menjalani hidupmu bersama Yuyu. Bukan dengan dia. Cepat bayar biaya rawat inap. Yuyu akan segera melahirkan. Keluar. Xiaolei, kami tidak punya teman sepertimu. Ayah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yanyan adalah sahabat terbaikku. Semua yang kulakukan adalah demi kebaikan kakak Lai, teman-teman perempuanku. Ketika mereka melahirkan, mereka hanya menghabiskan total 5 atau 6.000 yuan. Mereka semua pergi ke rumah sakit kecil. Sebagai orang tua kakak Lai, apakah kalian hanya akan berdiri dan menonton? Putra kalian sendiri dikuras habis oleh wanita ini. Kamu bicara omong kosong. Ayah kalian berdua sudah sangat tua sekarang. Ini adalah urusan kami para anak muda. Jangan ikut campur lagi. Kamu akan membuatku marah sampai mati. Dengan melakukan ini, kamu tidak bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri, Yuyu, dan anak di dalam kandungannya. Ayah, jangan marah. Uang ini, aku akan meminjamnya sendiri saja. Yanyan, jangan dimasukkan ke hati. Orang tuaku memang seperti ini. Bukan apa-apa kakak Lai. Kamu hanya perlu tahu bahwa semua yang kulakukan adalah demi kebaikanmu sendiri. Sudah cukup buruk bahwa kamu istri ini tidak membawa mahar. Namun dia masih sangat sombong. Ketika teman-teman wanitaku menikah dengan keluarga suami mereka, mereka membawa setidaknya 300.000 uang tunai sebagai mas kawin. Mereka pergi ke rumah sakit biasa untuk melahirkan. Aku belum pernah melihat orang yang begitu banyak menuntut. Mas kawin tunai 300.000. Bukan hanya uang tunai. Mereka setidaknya membawa mobil senilai 300.000 sebagai mas kawin. Tapi dia baik-baik saja. Tidak apa-apa jika tidak ada mas kawin. Tapi dia juga menghamburkan uang seperti ini. Perawat! Tolong bantu aku bayar biaya rawat inap. Itu baru benar. Tapi masih ada satu langkah terakhir yang hilang. Langkah terakhir apa? Uang ini dipinjam olehmu. Itu adalah utang pribadimu. Sekarang kamu harus menulis surat pernyataan. Membuktikan bahwa kamu sendiri yang akan melunasi uang ini nanti. Dan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Kak Lai kami. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu harus menandatangani surat pernyataan tambahan sekarang. Yang menyatakan bahwa kamu akan melunasi uang ini sendirian di masa depan. Jangan seret Kak Lai kami ke dalamnya. Cukup. Anak yang aku lahirkan adalah anak Xiaolei dan aku. Kenapa kamu berteriak? Seperti perempuan cerewet. Aku adalah sahabat Kak Lai. Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu, kamu sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Kak Lai. Kinyu, Yanyan adalah saudara terbaikku. Jika kamu ingin berbicara dengannya, tolong lebih menghormati. Tidak apa-apa Kak Lai. Aku tidak akan berdebat dengan kakak ipar. Tapi kakak ipar,
Kamu sudah meminjam uangnya. Apakah kamu masih melewatkan langkah terakhir? Diam. Xiaolei. Bukankah Yu sudah cukup baik padamu? Apalagi yang kamu butuhkan agar puas? Ayah rumah sakit swasta ini, dia sendiri yang bersikeras untuk tinggal di sini. Dia harus membayar ini sendiri. Itu bukan permintaan yang berlebihan kan? Cukup. Berhenti bicara. Aku akan menulis pernyataan ini. Tulis saja. Ayah, The film was translated and narrated by M Media. Yuyul. Ayah, kau di sini. Jika saya tidak datang sekarang, kamu pasti sudah diintimidasi sampai mati. Jadi kamu adalah ayah Qin Yue. Bagus kamu datang di waktu yang tepat. Qin Yue menolak untuk menulis surat pernyataan The ini. film was translated Maka kamu and sebagai ayahnya narrated by M Media. harus menuliskannya untuknya. Katakan saja bahwa biaya persalinan 20.000 yang dipinjam tidak ada hubungannya dengan Kak Lei. Suyan, Kak Lei, istrimu benar-benar galak, terutama ketika uang disebutkan. Dia bertingkah seperti sedang berjuang demi hidupnya. Qin Yue cukup. Yanyan adalah sahabat terbaikku. Bukan urusanmu untuk memarahinya. Anakku, pernikahanmu ini benar-benar kekacauan total. Jika ini tersebar, saya akan ditertawakan sampai mati. Ayah, tolong jangan banyak bicara. Ini bukan niat Xiaolei. Dia dihasut oleh orang lain. Qin Yue sudah kubilang, jangan berani-berani menjelek-jelekan Yanya. Semua yang dia lakukan adalah demi kebaikanku sendiri. Jika dia melakukannya demi kebaikanmu, tidak akan ada begitu banyak masalah. Paman, putrimu akan segera melahirkan. Karena kamu adalah ayahnya. Dan karena ketika dia menikah, kamu sudah tidak mau mengeluarkan sepeser pun. Cepatlah dan tulis surat pernyataan itu sekarang. Menyuruh saya menulis pernyataan. Ya cepatlah. Besan jangan pedulikan dia. Teman-teman buruk Xiaolei ini benar-benar keterlaluan. Istrimu sendiri sedang melahirkan. Bagaimana kau bisa meminta ayah mertuamu menulis pernyataan? Xiaolei, kebaikan Yu padamu. Ibumu dan aku telah melihat semuanya. Mari kita hentikan omong kosong ini. Cepat selesaikan prosedur rawat inap. Dan biarkan Yu melahirkan anak itu. Paman, apa maksudmu biarkan saja? Kak Lei adalah putra kandungmu. Bagaimana bisa kamu memihak orang luar? Qin Yue menolak pergi ke rumah sakit lain untuk melahirkan. Itu masalah Qin Yue. Itu bukan masalahku. Dan juga bukan masalah Kak Lei. Kamu, ayah ibu. Tolong pergi. Kami akan menyelesaikan masalah ini. Tentu saja aku akan pergi. Dan menyelesaikan prosedur penerimaan. Dan kemudian melahirkan. Anakku, apakah ini orangnya yang pernah kamu tinggalkan rumah demi dia? Hanya untuk menemukan cinta sejati dengan harga berapapun. Bahkan tanpa dukunganmu. The Xiaolei film dan was aku akan tetap bahagia and bersama. narrated by M Media. Aku akan memberitahumu bahwa dua orang bersama tidak bergantung pada uang, tetapi pada perasaan. Xiaolei, apapun yang ingin kau lakukan, aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk memuaskanmu. Kau ingin menikahiku tanpa mobil atau rumah. Aku menikahimu tanpa ragu. Kau bilang kau ingin memulai bisnis. Mahar dan uang yang kusimpan, aku berikan semuanya padamu. Sekarang kau ingin aku menanggung biaya persalinan sendiri. Baiklah, aku juga setuju. Tapi bagaimana kau bisa membuat ayahku menulis surat pernyataan itu lebih dulu? Apa kau tidak punya rasa malu? Yu. Aku. Kak Lei, kamu sama sekali tidak boleh diperas secara moral olehnya. Dia adalah istrimu. Dia melakukan hal-hal ini. Bukankah itu yang seharusnya dia lakukan? Uang rumah sakit ini dihabiskan karena keinginannya yang keras kepala untuk kemewahan. Dia yang seharusnya membayarnya. Benar.
Qin Yu, apakah kamu dengar itu? Yanyan benar. Uang ini dihabiskan olehmu. Murni untuk kesenanganmu sendiri. Kalau begitu, kamu harus membayarnya sendiri. Pernyataan ini, jika kamu tidak menandatanganinya hari ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan persalinanmu, aku tidak akan bertanggung jawab lagi atas. Xiaolei, aku tidak pernah berpikir kau akan mengabaikan semua kekerabatan demi uang. Jika aku tidak menulisnya, kau tidak akan peduli, benarkah? Baiklah. Kalau begitu aku akan melahirkan anak ini sendiri dan membesarkannya sendiri. Mulai sekarang. Anak ini dan kau sama sekali tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Qin Yu. Qin Yu. Yanyan hanya mengatakan beberapa hal kepadamu. Dan kamu berbalik melawanku. Apakah kamu masih memikirkanku di hatimu? Xiaolei, beraninya kau mengatakan hal seperti itu ketika aku dilecehkan oleh bajingan ini. Apa yang kau lakukan ketika dia membuat ayahku menulis surat pernyataan? Apa yang kau lakukan saat itu? Aku sudah mengatakannya, Yanyan adalah sahabat terbaikku. Semua yang dia lakukan adalah demi kebaikanku sendiri. Oke. Kalau begitu kalian berdua harus menghabiskan hidup bersama. Qin Yu, apa maksudmu dengan itu? Kau berani melawan. Hak apa yang kau miliki untuk melawan? Kau ini apa? Kau tidak tahu tempatmu. Jauhkan tangan kotormu dariku. Kau. Kakak Lei, lihat dia. Setelah aku membongkar rencana fisiknya, dia benar-benar berani memukulku. Aku dengan bodohnya berpikir, dia adalah wanita yang lembut dan berbudi luhur. Aku tidak menyangka dia begitu tidak masuk akal. Qin Yu, kapan kamu berubah menjadi wanita cerewet seperti ini? Aku wanita cerewet? Bukankah begitu? Kakak ipar, aku melakukan semua ini demi kebaikanmu dan kakak Lei. Kau tidak hanya tidak tahu berterima kasih, kau bahkan memukulku. Jika kau bukan wanita cerewet, lalu siapa wanita yang pahit itu? Baiklah. Aku akan tunjukkan padamu sekarang juga. Seperti apa wanita cerewet yang sesungguhnya. Kau lihat, inilah yang The namanya film was wanita cerewet. translated Kau and narrated by Kau M. benar-benar Media. berani memukulku. Aku akan membunuhmu. Sentuh putriku, dan saya akan memastikan kamu tidak melihat matahari besok. Kakak Lei, lihat mereka. Pasangan ayah dan anak itu bersekongkol untuk menindas orang. Mereka berdua sangat tidak masuk akal. Untungnya ini terdeteksi lebih awal. Kalau tidak nanti, kau akan disiksa sampai mati oleh ayah dan anak itu. Qin Yu, aku benar-benar tidak menyangka seluruh keluargamu adalah orang-orang seperti ini. Dan kamu seorang pria dewasa, benar-benar memukul seorang wanita. Aku pasti buta saat itu, karena telah jatuh cinta padamu. Kau buta? Akulah yang buta. Demi 20.000, kau benar-benar membuat ayahku menulis surat pernyataan. Aku dengan bodohnya dulu berpikir, kau memiliki karakter yang mulia dan tidak terpengaruh oleh uang. Seorang pria yang terus memperbaiki diri. Aku tidak menyangka kau adalah sampah seperti ini. Qin Yu, apa salahnya meminta kau menulis pernyataan? Jangan kira aku tidak tahu niat apa yang disembunyikan keluargamu. Bukankah kau mencoba untuk menipu Lei demi uangnya, memperlakukannya seperti ATM? Jika tebakanku benar, bukankah keluargamu juga punya adik laki-laki? Apakah kau mungkin berharap kakak Lei akan membelikan rumah dan mobil untuk adikmu? Aku beritahu kau, mengingat keadaan keluargamu, bisa menikah dengan kakak Lei kami sudah merupakan berkah luar biasa dari leluhurmu. Dan kau masih berani melawan dan berani pergi begitu saja. Apakah kau pantas melakukan? Narrated Awalnya, by M. Media. ayo kita pergi. Apa yang terjadi hari ini, mari kita anggap tidak pernah terjadi. Namun, karena kamu mengejar masalah ini tanpa henti, jika aku tidak memberimu penjelasan, sepertinya kau tak akan melepas masalah ini begitu saja. Bukankah kamu bilang bahwa keluargaku miskin dan aku tidak bisa menyiapkan apapun untuk putriku dan cucuku yang belum lahir? Aku akan memberitahumu sekarang juga apa yang keluargaku benar-benar siapkan.
Direktur Kie. Hanya berpura-pura. Aku yakin isinya hanyalah sampah. Membukanya hanya akan membuatmu kehilangan muka. Qin Yue. Sejak awal, yang kuinginkan hanyalah sikapmu. Yang kuinginkan hanyalah kita berdua menjalani kehidupan sederhana kita dengan baik, membawa begitu banyak hal tambahan, membuat situasi jadi begitu rumit. Aku ingin lihat. Apa yang kalian berdua rencanakan untuk membodohiku? Apa ini? Lihat-lihat. Ini setidaknya beberapa juta. Setidaknya 3 juta. Kotak ini awalnya adalah mahar tambahan dariku untuk putriku. Dan juga hadiah persembahan untuk calon cucuku. Uang ini semuanya untuk kita. Buka semua kotak itu. Ya ampun. Uang sebanyak ini. Ini adalah 18 emas yang aku siapkan untuk putriku. 9 batang emas masing-masing 3 kg. Bersama 9 perhiasan mewah kustom. Ini pertama kalinya aku melihat batangan emas setebal ini. Dengan harga emas saat ini 2 juta per batang. 9 batang. Itu 18 juta. 18 juta. Di dalamnya ada rumah mewah baik domestik maupun internasional yang termasuk peringkat terbaik, villa tingkat atas. Aku menyiapkan total 9 set. Setiap set bernilai 80 juta. 2 mobil dilengkapi di setiap rumah. Untuk digunakan putri dan menantuku untuk bepergian dan transportasi. Dan juga apa yang aku siapkan untuk menantuku, hadiah persembahan tambahan. Begitu banyak kotak. Berapa banyak uang yang pasti ada di dalamnya? Ini pasti puluhan juta. Aku siapkan untuk menantuku, hadiah persembahan tambahan. 88.888.000 dolar. Seandainya saja kalian semua tadi tidak terlalu berlebihan, semua hal ini akan menjadi mahar putriku dan hadiah persembahan untuk cucuku yang belum lahir. Ini benar-benar kekayaan yang luar biasa. Pemuda itu hampir menjadi menantu keluarga kaya. Aku mendengar mereka berkata sebelumnya bahwa istri pemuda itu adalah orang biasa. Sekarang tampaknya dia sengaja menyembunyikan identitasnya untuk mengujinya. Dia bisa mendapatkan status melalui istrinya, tetapi tanpa diduga demi 20.000 lebih yuan itu, dia gagal dalam ujian. Siapa yang bisa dia salahkan? Bukankah itu hanya pilihan teman-temannya yang buruk? Tidak jika wanita itu tidak begitu agresif barusan. Semua ini akan menjadi milik pemuda itu. Semua ini awalnya milikku. Itu semua milikku. Apakah kamu menyesal sekarang? Tadi kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela Qin Yue, taktik kecilmu. Apakah kamu benar-benar berpikir orang lain tidak bisa melihatnya? Seandainya saja kamu mengucapkan satu kata untuk Qin Yue tadi, semua hal ini akan menjadi milikmu. Dan kamu membiarkan teman wanitamu itu mempermalukan putriku. Zuyan, The ini film semua was karena kamu. translated and narrated by M Media. Saudara Lai, pasti ada yang salah dengan semua ini. Pikirkanlah, jika dia benar-benar sekaya itu, bagaimana mungkin dia kabur dari rumah? Bagaimana mungkin dia bekerja sendiri? Xiao Lai, kita semua tertipu olehnya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kau coba lakukan? Di siang bolong, apakah kau mencoba menindas wanita lemah sepertiku? Kamu mencuri jam tanganku, dan kamu pikir kamu dibenarkan. Baru saja, aku benar-benar mengira kau adalah orang penting. Aku tidak menyangka, jam tangan yang kau kenakan ternyata palsu. Jam tangan palsu. Saudara Lai, jam tangan ini pasti palsu. Aku pernah melihat jam tangan ini sebelumnya. Ini adalah Patek Philippe, dibuat secara pribadi oleh kepala master, Caesar Starlight. Hanya ada 10 buah di seluruh dunia. Pacarku adalah manajer toko utama Patek Philippe Hadu. Saudara Lai lihat, karakter Qin pada jam tangan ini. Mustahil jam tangan asli memilikinya. Oleh karena itu, jam tangan ini hanyalah barang murahan di jalanan. Itu sengaja ditambahkan untuk menghindari tanggung jawab hukum.
Kalau begitu, seseorang yang memakai jam tangan palsu. Barang-barang yang dia bawa sebagai hadiah, secara alami juga palsu. Uang ini, emas, rumah-rumah itu, mobil-mobil itu, semuanya palsu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memakai jam tangan palsu? Suyan, diam sekarang juga. Apa yang kau katakan tidak berarti apa? Qin Yue, ketika kita menikah, kamu terus mengatakan kamu mencintaiku. Tapi sekarang kau bersekongkol dengan ayahmu menipuku. Seharusnya kau memakai otakmu dengan benar. Kapan aku Qin Yue pernah mengambil untung bahkan 1 sen pun darimu? Mulai sekarang. Anak di perutku tidak ada hubungannya denganmu. Kau boleh pergi. Tapi anak itu harus tinggal. Kau harus meninggalkan anak itu untuk saudara lain. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau menyakitiku. Lepaskan aku. Kau. Yue, Ruang operasi. Jika sesuatu terjadi pada Yuyu, aku akan memastikan kamu membusuk di penjara. Itu tidak disengaja. Jika kau tidak menyerangku, aku tidak akan melepaskannya. Kamu mencari mati. Dokter, bagaimana putriku? ibunya baik-baik saja tetapi anaknya. The film was translated and narrated by M Media. Yuyu, kamu baik-baik saja. Apa yang kau coba lakukan? Kau. Apa yang kau coba lakukan? Ini semua salahmu. Ini semua karena kau. Kembalikan anakku. Yuyu, cepat lepaskan. Kembalikan anakku. Qin Yue, jangan mengamuk di sini. Bayiku meninggal. Bayiku meninggal. Mungkin tidak akan menjadi hal yang buruk jika anak itu tidak pernah dilahirkan. Apa katamu? Anak itu akan lahir dengan ibu yang penipu sepertimu dan kakek seorang penipu. Lebih baik tidak dilahirkan. Xiaolei, kau lebih buruk dari binatang. Lebih buruk dari binatang. Qin Yue, bukankah kamu sendiri yang menyebabkan semua ini? Jika kamu dan ayahmu tidak berulang kali, berkali-kali bersekongkol untuk menipu uangku, apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Ayahku dan aku menipumu. Kami menginginkan uang darimu. Xiaolei, aku pasti buta saat itu. Sampai mau bersama denganmu. Biarku beritahu. Semua hartamu digabungkan. Tidak sebanding dengan 1 jam tangan ayahku. Kenapa kau berteriak? Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu masih mau berpura-pura. Bahkan tidak seharga 1 jam tangan pun. Apa kamu pikir, kamu orang terkaya di Dacia? Untungnya aku ada di sini hari ini. Kalau tidak uang kakak Lai, akan sepenuhnya ditipu olehmu. Bertindak tepat waktu untuk menghentikan kerugian sekarang. Menarik garis yang jelas adalah yang terbaik. Ambil jam tanganmu yang rusak itu ketika para eksekutif Patek Philippe tiba nanti. Pikirkan bagaimana kamu akan menjelaskan ini. Penilaian kerusakan. Ya, Kakak Lai kamu baik-baik saja. orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Ini adalah jam tangan yang dipersonalisasi oleh kepala desainer Patek Philippe untuk direktur kami. Bersiaplah untuk membayar sampai Anda kehilangan segalanya. Grup Qin. Itu adalah sebuah perusahaan bernilai triliunan, memegang ratusan miliar uang tunai. Aku dengar tahun ini nilai pasarnya telah melampaui 1 miliar. Kalau begitu Direktur Grup Qin adalah orang terkaya di Dacia kita. Mungkinkah wanita muda ini? Menjadi seseorang dari Grup Qin. Ya. Aku adalah pewaris pertama Grup Qin.
Ayahku adalah direktur grup Kin. Anakku yang telah meninggal adalah satu-satunya penerus grup Kin. Xiaolei. Awalnya, aku berencana, setelah melahirkan anak itu, untuk menjelaskannya padamu saat itu. Aku tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Karena aku takut tekanan itu akan terlalu berat bagimu. Itulah sebabnya aku menyembunyikannya darimu bertahun-tahun. Sekarang tampaknya. Untungnya aku tidak memberitahumu sebelumnya. Kalau tidak anak yang kulahirkan ini. Jika mereka tahu mereka memiliki ayah sepertimu. Betapa kecewanya mereka. Baik-baik saja Qin Yue. Kamu dan ayahmu tidak hanya bekerja sama memproduksi barang palsu. Sekarang, kamu bahkan berani menyamar sebagai eksekutif senior grup Qin. Benarkah Direktur Jin? Ini adalah pusaka berhargamu. Vase berlapis emas Cloisen berusia 30 tahun. Apakah kamu benar-benar ingin memberikannya? Orang yang akan kita berikan kali ini adalah Nona Qin Yue, satu-satunya penerus grup Qin. Jika saya tidak menerima kabar bahwa dia baru saja melahirkan, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memberikan hadiah. Ngomong-ngomong Direktur Jin, aku baru saja menerima petunjuk mengenai jam tangan imitasi kelas tinggi. Biarkan departemen hukum yang menanganinya. Mengapa saya mempekerjakan mereka untuk duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa? Direktur Wah, apakah kamu benar-benar berniat memberikan ginseng berusia 1000 tahun ini? Apa itu ginseng berusia 1000 tahun? Aku membelinya dengan harga mahal saat itu. The film was Bukankah itu memang translated untuk saat ini? and narrated by M Direktur Media. Wang, apakah kamu benar-benar akan memberikan mutiara bercahaya ini? Mutiara bercahaya ini bernilai 50 juta. Kamu melalangnya. Anda benar-benar bodoh dan berpandangan pendek. Selama saya bisa membuat Nona Qin senang, uang sedikit ini bukan apa-apa. Di masa depan itu pasti akan menjadi 10 kali lipat, 100 kali lipat. Didapatkan kembali. Membuatku menangis. Aku akan membuatmu menangis sekarang juga. Akta properti palsu, kunci mobil palsu. Aku membiarkanmu menipu. Kakak Lei kami. Aku membiarkanmu menipu. Kakak Lei, cepat bergabunglah denganku dan robek tagihan palsu ini. Xiaolei, demi hubungan kita selama bertahun-tahun, aku sarankan kau tidak ikut gila dengannya. Kalau tidak sisa hidupmu. Tidak. Kau tidak akan punya sisa hidup. Kamu yang tidak akan tenang seumur hidupmu. Siapa yang kamu coba takuti? Kakak Lei, abaikan dia. Cepat. Robek itu bersamaku. Xiaolei, jangan merobeknya. Xiaolei, jangan percaya padanya. Jangan percaya padanya, Xiaolei. Yanyan sudah menjadi teman baikku selama lebih dari 10 tahun. Semua yang dia lakukan adalah demi kebaikanku sendiri. Dia tidak akan menyakitiku. Apa kamu lihat itu? Ini adalah konsekuensi dari kamu menipu kakak Lei kami. Qin Yue, apakah kamu pikir aku enggan mengeluarkan uang? Masalah pemindahan rumah sakit, dari awal sampai akhir, yang kuinginkan hanyalah sikapmu. Tepat sekali. Kakak Lei kami benar-benar tulus padamu. Dan hasilnya, yang dia dapatkan hanyalah penipuanmu. Jadi Qin Yue, mari kita akhiri di sini. Cerai. Apa kamu bisu? Apa kamu tidak dengar apa yang dikatakan kakak Lei kami? Cerai sekarang juga. Baiklah. Namun kedua terdakwa. Apakah kalian siap masuk penjara? Kamu memanggilku apa? Terdakwa. Apa maksudmu? Terdakwa apa? Arti harfiahnya. Terdakwa berarti kami akan menuntutmu. Menggugat kami, kenapa menggugat kami? Dia yang membuat barang palsu. Dia yang melanggar hukum. Jika ada yang menggugat, seharusnya kami yang menggugat dia. Qin Yue, aku benar-benar tidak menyangka ini. Kita sudah menikah selama 3 tahun. Dan pada akhirnya kamu akan menuntutku. Kukira kau tidak punya hati. The film Kalau was tidak, translated bagaimana kau bisa and membiarkan narrated bajingan by ini M Media. menabur perselisihan di sini? Siapa yang kamu hina? Siapa lagi?
Aku sedang membicarakanmu. Kamu. Sudah kukatakan, Yanyan dari awal sampai akhir hanya memikirkan kita. Dia melakukan hal-hal ini hanya agar kita bisa bersama dengan lebih baik. Apa salahnya? Tanda tangani sekarang. Tanda tangani dan pergi dari sini. Cincin jempol giok itu. Cincin jempol giok yang kuberikan padamu setahun yang lalu. Kembalikan ini padaku. Aku tidak menginginkan yang lain. Cincin jempol. Yul. Kamu benar-benar memberikannya padanya. Sungguh semua ketulusanmu diberikan kepada anjing. Tapi setelah kejadian ini, kamu seharusnya juga sudah dewasa. Kenapa aku merasa bahwa ini, cincin jempol giok putih ini juga palsu? Kalau tidak, bagaimana warnanya bisa begitu cerah? Entah itu asli atau palsu, aku terlalu malas untuk menjelaskannya padamu. Kembalikan cincin jempol ini padaku. Sekarang kau bisa menandatangani perjanjian perceraian. Kita benar-benar berakhir. Sama sekali tidak. Sesuatu yang sudah diberikan. Bagaimana mungkin ada alasan untuk mengambilnya kembali? Sudah kukatakan, aku bisa melepaskan segalanya. Aku bahkan bisa melunasi pinjaman sekaligus. Aku hanya menginginkan cincin jempol ini. Ini adalah satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan ibuku. Apa yang kau lakukan? Menurutmu apa yang sedang aku lakukan? Tidak. Kamu. Sesuatu yang sudah diberikan. Tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Kamu sangat menginginkannya. Kalau begitu ambil pecahan-pecahan ini. Bawa mereka pergi. Xiaolei. Teman macam apa ini? Karena kamu akan bercerai juga. Mengapa menyeret masalah ini sampai titik ini? Bagaimana ini bisa memburuk seperti ini? Paman dan Bibi. Sebenarnya kalian memihak siapa? Aku melakukan semua ini demi Kak Lei. Kamu. Apakah kalian benar-benar ingin melihat Kak Lei dieksploitasi oleh Qin Yue dan ayahnya? Bagaimanapun, aku tidak tahan melihat ini. Diam saja. Jika bukan karenamu, semua ini tidak akan terjadi hari ini. Kamu berani memukulku. Aku akan melawanmu sampai mati. Qin Yue. Aku melarangmu memukul Yanyan. Kau bajingan. Aku katakan padamu, kalian berdua tidak akan lolos. Kamu yang tidak akan lolos. Kamu melakukan kekerasan di sini di rumah sakit. Aku akan menelpon polisi sekarang juga, agar polisi bisa menangkap kalian semua. Halo Direktur Qian. Halo Direktur Qian. Anda adalah Direktur Qin Feng bukan? Aku sudah lama mengagumi reputasimu. Saya Huang Den dari jaringan Jiutian. Saya di sini untuk menyampaikan rasa hormat saya kepada Anda. Lihat. Bukankah itu Direktur Grup Jinlin? Jinhu. Dia adalah orang terkaya di kota Haidu kita. Lihat wanita itu. Sepertinya itu, pendiri grup teknologi Warong. Mereka benar-benar pemimpin mutlak di bidang AI. Jaringan Jiutian itu juga merupakan perusahaan terkemuka dalam industri internet di kota Haidu kami. Begitu banyak orang penting datang berbondong-bondong. Dia pasti Direktur Grup Qian. Orang terkaya di Dasia kita. Direktur Qian. Saya dengar, Grup Qin memiliki pewaris. Ini milik saya jadi. Ini adalah vas berlapis emas Koison. Itu hanya akan berdebu jika disimpan oleh saya. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk memberikannya kepada putri tercinta Anda dan cucu Anda. Ya, Direktur Qian.
Ini ginseng 1000 tahun yang aku kumpulkan puluhan tahun. Ini sangat cocok untuk menyehatkan putri Anda. Ini mutiara laut dalam keluarga kami. Jika sering diusap, itu memiliki efek meningkatkan kecantikan dan penampilan. Mohon terima ini Direktur Kie. Itu perhatian darimu. Tapi, tidak perlu. Ini. Yanyan. Orang ini adalah Jinhu, orang terkaya di Haidu. Melihat sikap mereka, sepertinya nyata. Tidak. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin dia seorang nona muda kaya? Kak Lei. Kak Lei. Jangan terlalu naif. Kak Lei. Dia sama sekali tidak mungkin nona muda kaya. Pewaris kaya mana yang akan meninggalkan rumah dan bekerja keras hanya demi kamu? Plot bodoh semacam ini hanya ada di drama pendek. Mustahil. Orang terkaya Jin ini, kurasa mereka menyewa seseorang untuk menyamar sebagai dirinya. Mereka sedang mementaskan sandiwara total. Peniru. Ya tentu saja. Lihatlah Qin Yue. Sudah buruk dia dan ayahnya bekerja sama menjual barang palsu. The film was Dia translated bahkan mengajak and banyak orang narrated untuk by berakting. M-Media. Dan apa itu vas berlapis emas Cloisen? Ginseng berusia 1000 tahun. Mutiara bercahaya laut dalam. Kurasa semuanya berasal dari situs seperti Pinduoduo, botol pecah yang dibeli, lobak yang bermutasi dan manik-manik kaca besar kan? Sama seperti cincin pemanah jok putih yang rusak itu. Itu tidak mungkin lebih palsu dari ini. Omong kosong. Siapa di Haidu yang berani meniru kami? Vas berlapis emas Cloisen ini telah dinilai oleh para ahli. Itu memiliki sertifikat. Saya juga punya sertifikat. Sertifikat aku meragukannya. Kalianlah yang mencetak uang palsu ini. Kalian adalah geng pemalsuan. Bukankah mendapatkan sertifikat palsu itu mudah? Saya sedang membicarakan Anda. Omong kosong belaka. Anda mencari mati. Aku bicara omong kosong. Aku mencari mati. Berhenti berpura-pura. Persetan denganmu. Bajingan. Anda. Kalian semua. Beraninya kalian memukulku. Apakah sudah tidak ada hukum lagi? Pergi cari pemulih terbaik. Perbaiki itu untukku. Baik. Sialan kau. Kau bajingan. Biar saya beritahu Anda. Jika tidak bisa memperbaikinya, saya akan membunuhmu. Apakah kalian mafia tiba-tiba datang dan... Benar-benar burung dari bulu yang sama berkumpul bersama. Dia yang memulai masalah lebih dulu, namun kamu malah menyalahkan orang lain. Pukul dia. Manajer umum Jin, Anda datang sendiri. Apakah Anda mengenalnya? Tidak, saya tidak tahu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, manajer umum Patek Philip di Haidu. Nama saya Qian Tao. Itu, petunjuk tentang jam tangan palsu itu. Saya yang menemukannya. Jadi saya melaporkannya ke perusahaan. Saya tidak menyangka perusahaan menanggapinya begitu serius. Dan Anda datang ke sini sendiri. Di mana jam tangan palsu itu? Apakah mereka menggunakan teknik dan bahan perusahaan kami? Ya. Orang tua, apakah Anda melihat itu? Manajer umum Jen ada di sini The secara film was langsung. translated and Anda sebaiknya narrated mengaku by jujur. M-Media. Dari mana tepatnya jam tangan palsu itu berasal? Agar Anda tidak menghadapi konsekuensi serius. Jam tangan palsuku diberikan kepadaku oleh manajer umum Jin yang kamu sebutkan. Tanyakan padanya, apakah itu benar? Apakah saya bahkan perlu bertanya? Manajer umum Jen datang ke sini sendiri. Apa yang masih Anda pura-purakan? Manajer umum Jin, tolong jangan marah. Pastikan jangan marah. Lihatlah orang-orang seperti ini. Tidak bekerja keras untuk mendapatkan uang. Melupakan untuk membeli jam tangan asli kami. Dia bahkan berani memakai jam tangan palsu. Orang tua ini, demi menciptakan citra dirinya sebagai orang kaya. Tidak hanya memakai jam tangan palsu. Dia juga berani memalsukan begitu banyak uang palsu. Dan akta properti ini. Lihat pribadi saya adalah
Saya bersedia untuk menghargai penemuan petunjuk jam tangan palsu ini. Kepada Anda, mengenai masalah ini, siapa tahu nanti bahkan bisa menjadi berita. Pada saat itu juga akan membantu memperluas pengaruh toko kami menjadi berita. Ya. Persetan dengan beritamu. Tunggu. Bapak Jin, mengapa Anda memukul saya? Justru kaulah yang kupukul. Bapak Jin, apa kesalahan saya? Bajingan botak. Beraninya kamu memukul pacarku. Dia adalah eksekutif senior di Patek Philippe. Pacar. Sayang kamu akhirnya di sini. Kamu harus membelaku. Tepat sekali. Merekalah yang memukulku. Aku hanya menghancurkan batu mereka yang tak berharga. Lihat bagaimana dia memukulku, wajahku bengkak semua. Cepat telepon polisi untukku. Aku ingin mereka semua ditangkap. Anda bilang Anda menghancurkan batu ini. Dasar bodoh. Ini adalah Bapak Jin. Minta maaf. Tuan Jin. The film was translated and Dia adalah narrated by direktur M grup Media. Jinlin. Jin Hu Tuan Jin. Orang terkaya di Haidu. Haidu, aku memukul orang terkaya di Haidu. Anda tidak hanya memukul saya, Anda juga menghancurkan hadiah yang saya berikan kepada Nona Qian. Benda itu bernilai puluhan juta. Terlebih lagi, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Nona Ken. Hadiah ucapan selamat. Sepertinya, Anda benar-benar tidak tahu keseriusan situasi ini. Qin Yu, Nona Qian, adalah satu-satunya pewaris grup Qian. Dan orang tua yang Anda sebutkan yang memakai jam tangan palsu ini. Ini adalah yang asli. Ketua grup Qian. Qin Feng Bapak Qian. Anda benar-benar direktur grup Qian. Kalau begitu Qin Yu. Kalau begitu awalnya aku bisa saja menjadi menantu direktur grup Qian. Anakku. Dia benar-benar ketua grup Kin. Kalau begitu Kak Lei pasti tidak akan bersamaku lagi. Tidak. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan Kak Lei meninggalkanku. Kak Lei, kamu tidak boleh mendengarkan omong kosongnya. Bahkan jika dia adalah putri dari grup Kin, jadi kenapa? Dia menjagamu seperti pencuri. Yang dia pedulikan adalah uang, bukan perasaannya padamu. Wanita seperti ini terlalu perhitungan. Dan tidak tulus. Kamu sama sekali tidak boleh bersamanya. Putriku bukan untuk kamu hakimi. Kamu masih berani. Kamu. Turunkan tanganmu. Yue. Bagaimana kamu berencana menangani akibat dari masalah ini? Kerugian yang ditimbulkan hari ini saja sudah cukup bagi mereka untuk membusuk di penjara. Qin Yue. Tolong ampuni aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua adalah Xia Lei. Dia menghasutku. Dia tidak mengizinkan pembayaran biaya rumah sakit. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dasar brengsek menjijikan. Tunggu. Xiao Lei adalah saudara baikmu. Saudara baik seumur hidup. Jenis yang melampaui gander. Kalian berdua harus berbagi beban saat masalah muncul. Kalian berdua bayar uang ini bersama-sama. Aku bisa memilih untuk tidak mengajukan tuntutan. Tetapi jika kalian tidak mampu membayar ganti rugi, maka kalian bisa menunggu untuk membusuk di penjara. Qin Yu. Yu. Istri, aku salah. Aku tidak akan pernah lagi disesatkan oleh orang lain. Mari kita mulai lagi. Mari kita punya anak lagi. Tolong beri aku kesempatan lagi ya. Mari kita punya anak lagi. Aku tidak akan pernah lagi disesatkan oleh orang lain. Aku mohon padamu. Angkat kepalamu lebih tinggi. Sejak aku melangkah keluar dari ruang gawat darurat, apa yang ada di antara kita sudah berakhir. Orang berpikiran sempit sepertimu. The film was translated Orang bodoh yang and tidak bisa membedakan narrated benar by M dan Media. salah.
Sama sekali tidak pantas untukku. Ayah, mari kita serahkan masalah hari ini kepada pengacara perusahaan untuk ditangani. Mengenai bagian Shirley, mari kita batalkan demi para tetua keluarga Xiao. Mengenai Suyan, dia harus dibuat membayar harganya. Baiklah. Asisten yang aku serahkan ini padamu. Setiap sen yang hilang hari ini harus diganti rugi kepadaku. Jika dia tidak mampu membayar ganti rugi, maka biarkan dia membusuk di penjara. Ya, Semuanya sudah berakhir. Ayo pergi. Juga, adakan rapat dewan direksi. Cukup umumkan bahwa Nona sudah kembali. mengerti. Sekarang setelah Nona muda kembali, tentu saja dia harus tinggal di grup. Agar dia dapat dengan cepat membiasakan diri dengan situasi perusahaan. Benar tinggal di kantor pusat grup. Dia bisa berganti-ganti di berbagai departemen. Dia cepat beradaptasi dengan bisnis perusahaan. Yuyu, bagaimana menurutmu? Saya ingin meninggalkan kantor pusat perusahaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Katakan padaku pendapatmu. Saya ingin turun ke tingkat akar rumput. Untuk memahami situasi nyata karyawan akar rumput. Agar saya bisa menjadi manajer yang benar-benar berkualitas. Saya telah bekerja di tingkat akar rumput selama bertahun-tahun ini. Saya telah menemukan bahwa seringkali konflik antara manajer dan akar rumput bukan hal yang alami. Tetapi lebih karena para manajer tidak memahami situasi nyata di tingkat akar rumput, memahami situasi karyawan akar rumput saat ini, memahami manajemen akar rumput. Hanya dengan begitu, kita bisa memahami kondisi perusahaan. Jika tidak, bahkan jika Anda duduk di kantor dan memberi perintah, Anda tidak akan dapat benar-benar menerapkannya di tingkat akar rumput. Yuyu, kamu benar. Namun, itu tidak cocok. Kamu bisa menjadi presiden cabang Haidu saja. Mengenai pekerjaan turun ke tingkat akar rumput, kamu bisa mengaturnya sendiri. Bagaimanapun tanpa kekuasaan di tanganmu. Bahkan jika kamu menemukan masalah, kamu tidak akan bisa menyelesaikannya. Aku akan memberimu waktu 1 tahun. Jika kamu tidak dapat menghasilkan hasil yang memuaskanku, atau jika kamu mengacaukan segalanya, kamu akan kembali ke grup dan belajar dari ayahmu selama beberapa tahun lagi. Ayah belum tua. Dan masih bisa memberimu perlindungan dari angin dan hujan. Kalau begitu mari kita akhiri pertemuan ini. Presiden Kier, Bagaimana situasinya? semua jumlah telah diperkirakan. Jumlah totalnya adalah 150 juta. Pengadilan telah menerima kasus ini. Bahkan jika keluarga Zuyan kehilangan semua aset mereka, hukuman yang diharapkan lebih dari 50 tahun. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Bagaimana dengan pihak Zaulai? Sesuai dengan keinginan Nona, mempertimbangkan kebaikan kedua orang tua itu terhadapnya. Kami tidak berencana untuk menuntutnya. Jangan sentuh Zaulai. Dalam hal opini publik internal, itu juga bermanfaat bagi Yuyu. Di mata para karyawan, Yuyu adalah pemimpin yang menghargai hubungan lama. Itu juga akan meninggalkan kesan yang baik bagi mereka. The film was translated Tetapi jika and demikian, narrated by M. bukankah Media. orang-orang di bawah akan mengambil kesempatan dan menginginkan lebih? Suyan itu adalah contoh nyata. Beritahu mereka dengan jelas. Hati seorang bodhisattva juga memiliki murka faja. Siapa yang berani bertindak gegabah? Sekarang untuk berita singkat.
Qin Yu satu-satunya pewaris grup Qin. Telah menjabat sebagai manajer umum di cabang Haidu. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Pengalaman ini mungkin juga menentukan di masa depan arah grup Qin. Menantikan Presiden Qin di Haidu, menyediakan lebih banyak lapangan kerja, memberi manfaat bagi umat manusia. Qin Yu dia tidak meninggalkan Haidu. Dia hanya butuh jalan keluar. Mengerti? Halo semuanya. Aku adalah mantan suami Qin Yu, satu-satunya pewaris grup Qin. Aku adalah Xiao Lei. Qin Yu dan aku sudah menikah selama 3 tahun. Dan Qin Yu sedang mengandung anakku. Tapi, Qin Yu Demi kembali ke grup Qin. Atas instruksi ayahnya dia malah menggugurkan anak kami yang berusia 10 bulan. Ya Tuhan, ini mengerikan. Binatang pembunuh ayah dan anak ini bukan orang baik. Ketika atasan korup bawahan mengikuti, dengan kepemimpinan yang kejam seperti itu, grup Qin pasti brutal. Ini, keluarga kami padanya, bisa dibilang sangat teliti. Kami bahkan membiarkannya pergi ke rumah sakit swasta terbaik di Haidu untuk melahirkan. Tapi aku benar-benar tidak menyangka, dia akan demi uang. Hanya karena keluargaku miskin, keluargaku tidak pantas untuknya. Hanya karena keluarganya adalah grup Qin. Itulah mengapa ayahnya mungkin membuat kekacauan di rumah sakit swasta, tempat dia dijadwalkan melahirkan, dan juga membawa Qin Yu pergi. Hari ini aku melakukan siaran langsung di sini. Aku di sini bukan untuk menuduh siapapun, atau memarahi siapapun. Aku hanya ingin bisa memberikan penjelasan pada diriku sendiri, memberikan penjelasan pada keluargaku. Sungguh kejam dan licik. Bagaimana mungkin bos seperti itu menjual produk yang bagus? Bagaimana bos seperti itu bisa menjual produk yang bagus? Aku tidak akan membeli apapun dari perusahaan mereka. Saat ini, tekanan opini publik terhadap perusahaan meningkat. Apa yang harus kita lakukan? Benar. Dampak ini terhadap perusahaan terlalu besar. Selain itu, ini akan merugikan kepentingan kantor pusat. Kalian semua pergi. Saya yang akan menangani ini. Bicaralah. Yuyil. Aku tahu aku salah. Mari kita berdamai. Ya. Aku tahu kamu masih punya perasaan padaku. Tapi kita bisa punya anak lagi. Benar. Kamu harus percaya padaku. Kali ini, pasti tidak akan disesatkan oleh siapapun lagi. Apapun yang terjadi, aku akan teguh berdiri di sisimu. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Demi paman dan bibi. Saya akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergi klarifikasi fakta sekarang. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya sendiri. Kamu lihat beritanya. Kalau begitu kamu harus tahu betapa besar dampaknya berita ini terhadap perusahaanmu kan? Aku tidak mengancammu. Aku hanya tidak tahan kehilangan perasaan di antara kita. Selama kamu setuju untuk bersamaku, aku pasti akan bekerja sama denganmu untuk menghilangkan rumor. Oke. The film was translated and narrated by M Media. Saya sudah memberimu kesempatan. Yuyil. Kita pasti akan berdamai. Bagaimana rencanamu untuk menangani ini? Saya sudah memberinya kesempatan. Dia sendiri tidak menghargainya, jadi jangan salahkan saya karena mengabaikan kasih sayang lama. Jika kamu ragu, ketika seharusnya bertindak tegas, The film kamu was akan menanggung translated akibatnya. and Bagus. narrated by M Media. Ayah akan menangani masalah yang menyusul. Baiklah. Minta tim hukum. Mengamankan bukti. Mengumpulkan data. Dan tim PA mulai menyangkal rumor. Kemudian panggil polisi dan minta dia ditangkap. Ya, Xiao Lei. Apa yang sedang terjadi? Ibu dan papa kalian lihat juga. Sekarang para warganet semua ada di pihakku.
Jika Qin Yo ingin memulihkan reputasinya, dia harus datang kepadaku. Xiao Li, kamu akan menghancurkan Yu Yu. Keluarga Qin Yu sangat kaya. Anak yang dia kandung bersamaku akan menjadi orang terkaya berikutnya di Dacia. Dia tidak bisa menceraikanku. Xiaolai, kali ini kamu sudah keterlaluan. Aku hanya tidak bisa menerima ini. Xiao Li, apa yang kamu lakukan adalah ilegal. Tidakkah kamu tahu itu? Jadi kalaupun itu ilegal, kenapa Qin Yu dan aku sudah menikah selama bertahun-tahun? Apa yang bisa dia lakukan padaku? Dia mungkin tidak benar-benar menelepon polisi untuk menangkapku. Ibu dan papa melihatnya. Pasti Qin Yu. Dia berubah pikiran. Dia datang mencariku. Tunggu saja dan nikmati hidup nyamanmu, oke? Petugas penegak hukum. Dia adalah penyebar rumor Xiao Li. Silakan ikut kami. Kalian semua dengan hak apa kalian menangkapku? Aku adalah milik grup Qin, suami dari pewaris. Suami Nona Qin. Ini adalah bukti yang kami kumpulkan secara daring. Ini adalah bukti Anda memutarbalikkan fakta, memfitnah Direktur Qin, memalsukan dokumen resmi, mengukir segala secara ilegal, dan perundungan siber. Di mana Qin Yu? Aku ingin mencari Qin Yu. Kalian tidak bisa sembarangan menangkap orang. Kalian, apapun yang ingin Anda katakan, simpan saja untuk pengadilan. Xiao Li. Xiaolai, Xiao Li, benarkah itu? Siapa kalian? Siapa kau, bajingan? Sialan. Anda tidak perlu tahu siapa saya. Anda hanya perlu tahu bahwa sisa The hidup film Anda, was translated and narrated Anda harus by atas M tindakan Media. Anda. Menebus kesalahan.